Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita bertemu lagi di hari ini. Tapi sebelumnya Pak Adi mau tanya dulu, sudah berdoa belum? Belum. Satria maju ke depan, kita berdoa dulu. Oke, siap ya. Semoga jadi keberkahan untuk kita semuanya dan juga bisa menambah rahmat dan juga keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Anak soleh. Kelas 5B. Oke, siap. Oke, ini semuanya sudah pada semua hadir semuanya? Oke, coba Pak Adi mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Bu Ita saja? Laki-laki komplit? Perempuan semuanya lengkap? Perempuan semuanya? Oh, Juwita aja yang lengkap ya. Oke, ya. Semoga Juwita yang sedang sakit kita doakan sama-sama, semoga diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Untuk yang sehat, semoga tetap selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita semuanya, Pak Adi mau tanya sama kalian, apakah kalian cinta tanah air semuanya? Cinta. Apakah kalian sayang dengan tanah air kita? Apakah kalian semuanya adalah orang Indonesia? Orang Indonesia. Oke. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah semangat nasionalisme kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya silakan berdiri. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, bagaimana tadi? Sudah pada hafal semuanya ya lagu Indonesia Raya? Sudah pasti. Sebagai warga negara yang baik, kita harus hafal oleh lagu Indonesia Raya. Oke, masih semangat hari ini? Oh, kuat. Coba Pak Adi mau cek dulu suara kalian. Kelas 5B. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran juga, kita bikin semangat lagi kalian semuanya. Kita akan tepuk dulu kelas 5B. Siap? Siap? Oke, tepuk 5B. Kami kelas 5B beriman dan bertakwa, bersama Bapak Adi bergembira bersama, saling bekerja sama, tak pernah putus asa. Kelas 5B. Ya, ada tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, siap ya? Kita akan mulai semuanya. Sebelumnya Pak Adi mau tanya sama kalian semuanya. Tadi pelajaran pelajaran apa? PAI. Bagaimana pelajaran PAI-nya seru? Ngebahas apa tadi pelajaran PAI-nya? Tentang apa tadi? Hah? Khalifah ya, tentang Khalifah ya. Mas Khalifah, kemudian membahas apa lagi? Menghargai orang lain. Nah, semoga dari pelajaran PAI yang tadi tentang Khalifah dan juga menghargai orang lain, itu bisa menjadi suri tauladan untuk kita semuanya, dan juga untuk kalian juga, dan semoga kalian bisa menanamkan nilai-nilai yang baik dan juga adab-adab yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, nah, kita sekarang akan mempelajari pelajaran IPAS. Ya, IPAS. Lalu minggu kemarin Pak Adi sudah jelaskan mengenai ekosistem. Coba Pak Adi mau tanya, apa ketika Pak Adi bilang ekosistem, apa yang kalian pikirkan atau apa yang ada di pikiran kalian tentang ekosistem? Tumbuhan atau apa lagi? Hewan apa lagi? Alam, lautan, kemudian matahari, boleh nggak apa-apa? Apa? Bulan atau apa lagi? Bintang apa lagi? Awan? Langit, kemudian apa lagi? Tuh, angin, boleh. Bumi, ya, banyak sekali tentang ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah suatu lingkungan dari makhluk hidup yang dimana mereka satu sama lainnya saling membutuhkan dan memiliki keuntungan masing-masing. Contoh, Pak Adi mau nanya sama kalian semuanya. Sebutkan ekosistem yang berada di sungai. Ikan, air, tumbuhan,
Ada paus? Di sungai ada paus? Di paus ada di sungai ada paus? Tidak. Gitu. Coba Pak. Kemudian Pak mau tanya lagi. Sebutkan ekosistem yang berada di pantai. Paus, hiu, matahari, kemudian pasir, kemudian apa lagi? Coba. Hah? Gurita, cumi-cumi, kura-kura, lumba-lumba. Sekarang Pak mau tanya sama kalian semuanya. Kalian tahu paus? Paus makannya apa sih? Plankton. Kalau ikan hiu makannya apa? Ikan hiu makan? Makan ikan termasuk apa itu? Daging. Mau kalian tanya daging. Kemudian apa mau nanya? Kambing makan apa? Rumput. Sapi makan apa? Sapi makan? Harus sapi makan rumput. Kalian makan apa? Makan nasi. Kalian makan sapi? Iya gitu. Banyak ya. Nah, itu adalah ekosistem. Di mana ekosistem itu mempunyai suatu hubungan. Ya, ekosistem itu merupakan lingkungan yang memiliki suatu hubungan dan saling menguntungkan. Apakah ada yang merugikan? Ada. Ada yang merugikan? Ada. Tadi akan contohkan seperti ini. Kalau misalnya macan makannya apa? Daging. Bayangkan sama kalian, kalau misalnya macan makan rusa, ya, macan memakan rusa, tapi rusanya tinggal satu. Apakah rusanya akan punah? Rusanya akan punah? Rusanya akan punah. Nah, itu adalah ekosistem yang merugikan. Karena itu, sekarang kita akan belajar mengenai ekosistem tentang rantai makanan. Rantai makanan. Oke, sekarang kalian Pak diminta untuk fokus ke depan semuanya. Kita akan mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan makanannya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan coba fokuskan dulu ke pengenalan pengelompokan hewan-hewan berdasarkan makanannya. Tadi Pak yang sebutkan, coba Satria, coba Pak mau tanya, sapi makan apa? Makan rumput. Rehan, kelinci makan apa? Monyet makan pisang. Nah, itu adalah salah satu rantai makanan. Nah, kita akan coba lihat semuanya pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Kemarin Pak Adi juga sudah menjelaskan sedikit mengenai apa itu pengelompokan hewan. Pengelompokan hewan itu adalah mengelompokkan hewan berdasarkan kebiasaan makan mereka. Apakah kalian pernah lihat ada kambing makan daging? Apakah kalian pernah lihat kambing makan daging? Apakah kalian pernah lihat kucing makan sampah? Enggak. Apakah kalian pernah lihat sapi makan rusa? Enggak ya. Apa yang kalian pernah lihat? Macan makan daging. Ular makan? Ular makan? Bisa makan kodok, bisa makan apa lagi? Tikus, bisa makan apa lagi? Belut, boleh. Hah? Ikan boleh. Coba, kemudian Pak mau tanya sama kalian. Sebutkan hewan yang memakan bangkai. Apa? Elang, burung gagak, belatung, apa lagi? Jamur bukan. Tikus. Nah, itu merupakan ekosistem. Ini adalah kita mengelompokkan hewan berdasarkan kebiasaan makan mereka. Kemudian dari pengelompokan ini, kita juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah agar kalian juga mengetahui apa itu kelompok hewan yang berdasarkan kebiasaan makan mereka, kemudian memudahkan kita untuk memahami bagaimana hewan mendapatkan makanan dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Itu adalah tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, dari sini Pak diminta sama kalian semuanya, semoga kita bisa mengetahui mengenai pengelompokan pengelompokan hewan berdasarkan makanan-makanannya. Ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis pengelompokan hewan. Kita lihat apa saja jenis-jenis pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Kita akan simak penjelasannya berikut ini. Ya, dari pengelompokan hewan ini, nah ada hewan yang disebut dengan hewan herbivora. So, hewan herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan. Bagus. Rumput juga bagian daripada tumbuhan. Contohnya seperti apa? Coba Pak diminta kelompok yang ini. Sebutkan hewan yang memakan tumbuhan. Sapi, oke. Kemudian yang ini?
Kambing, boleh? Kelinci, kuda, tapi udah. Hah? Mbak, kambing boleh lah, kayak domba ya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh hewan yang memakan tumbuhan. Mungkin kalian sudah sering banyak lihat di lingkungan kalian, banyak sekali hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, kuda makan rumput, gajah makan, kambing makan rumput dan juga tanaman kecil. Ciri-cirinya, silakan baca oleh kelompok 5. Ciri-ciri dari hewan herbivora. Memiliki gigi yang cocok untuk menggigit dan mempunyai tumbuhan. Oke, kemudian Punya sistem pencernaan khusus untuk memproses serat tumbuhan. Itu adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Coba Pak Adi pengen sebutkan bareng-bareng. Silakan kalian bebas menentukan mau hewan apa saja. Sebutkan hewan yang termasuk hewan herbivora. 1, 2, 3. Gajah, kambing, domba, kuda, gajah, kelinci, apa? Kuda, oke, siap ya. Ini merupakan hewan dari herbivora. Kemudian kita akan lanjut lagi. Ini adalah hewan karnivora. Karnivora. Silakan kelompok 4 bisa menjelaskan apa itu hewan karnivora. Baca. Hewan yang hanya memakan daging. Contohnya hewan yang memakan daging ini pasti banyak di lingkungan sekitar kita. Hewan yang memakan daging. Coba Pak Adi mau tanya, kelompok ini hewan apa? Singa, kucing, harimau, cita, boleh. Serigala. Oke, itu banyak sekali ya, banyak sekali memakan dagingnya. Dagingnya itu bebas, dagingnya bisa daging dari hewan atau mungkin juga ada hewan yang memakan manusia ada. Ada ya. Banyak berita-berita di luar negeri itu banyak sekali serangan-serangan hewan yang memakan manusia. Nauzubillahimin dalik. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Contohnya hewan karnivora itu adalah singa. Singa memakan hewan lain seperti zebra dan rusa. Ini merupakan ekosistemnya yang ada. Kemudian serigala juga memakan daging hewan seperti rusa dan kelinci. Kemudian yang ketiga, yuk ucapkan sama-sama. Harimau, hewan babi hutan dan juga rusa. Ciri-cirinya silakan. Ayo kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian memiliki pencernaan yang lebih pendek dan lebih efisien dalam memproses protein. Gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari hewan karnivora. Good job. Nah, kemudian ini adalah hewan omnivora. Kalau tadi ada hewan herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Kalau karnivora itu adalah hewan yang makan daging. Kalau omnivora itu adalah hewan yang makan daging maupun tumbuhan. Ya, contohnya silakan sebutkan oleh kelompok 1. Beruang. Oke, lanjut lagi. Kelompok 5. Ayam makan lirian, serangga, dan cacing. Oke, kelompok 3. Babi memakan tumbuhan, serangga, dan akar-akaran. Itu adalah merupakan contoh dari hewan omnivora. Kemudian kita akan belajar juga tentang ciri-ciri dari hewan omnivora, yaitu adalah memiliki gigi yang cocok untuk menggigit dan mengunyah berbagai jenis makanan, buah, sayur, daging, bahkan mungkin bangkai ya. Buah bangkai makan nggak ya? Kurang ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, pencernaan yang fleksibel untuk memproses makanan yang bervariasi. Itu adalah contoh dari hewan omnivora. Oke. Kemudian, nah, di sini mengapa penting untuk mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya? Di sini
kita belajar kenapa penting sekali kita mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Agar yang pertama membantu kita memahami rantai makanan dan juga ekosistem. Seperti tadi, kita akan coba hubungkan. Coba kita hubungkan. Padi dimakan hewan apa? Padi dimakan hewan apa? Tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian mati diuraikan oleh jamur. Itu adalah siklus dari rantai makanan. Coba Padi akan coba lagi sama kalian semuanya. Apel dimakan oleh hewan? Ulat atau cacing? Cacing dimakan oleh ayam. Oke, ayam dimakan oleh Manusia. apa? Elang boleh? Elang lagi boleh? Elang mati diuraikan oleh jamur. Itu adalah siklus daripada rantai makanan. Kemudian dari sini juga manfaatnya mengajarkan kita tentang hubungan antar hewan dan lingkungan mereka. Ini merupakan siklus. Ini merupakan pengetahuan kalian mengenai pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Oke, di sini ada peran setiap jenis hewan dalam ekosistem. Yang pertama, herbivora. Apa? Silakan baca kalian baik-baik. Menjaga keseimbangan tumbuhan. Kemudian karnivora. Kemudian yang ketiga, omnivora. Dan kontrol hama. Oke? Ya, jadi kita akan mempelajari itu. Ya, kemudian selesai. Ayo kita akan diskusikan sama-sama. Jadi Padi akan coba tanya dulu sama kalian semuanya, apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Good job. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kemudian karnivora. Hewan yang memakan daging. Omnivora. Hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging. Oke, silakan kalian boleh tulis mengenai. Oke. Ya, silakan kalian tulis selama 5 menit. Sudah selesai semuanya, Pak Adi minta sekarang semuanya silakan tutup buku kalian, tutup buku tulis kalian. Kita akan coba bermain. Ya, kita akan bermain tentang ekosistem dan juga rantai makanan. Tapi sebelum itu kita coba tepuk semangat dulu lah. Masih ingat kan tepuk semangat? Masih? Yang dang ding ding ding. Oke, kita coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Mana? Tepuk tangan kita semuanya. Oke, sekarang kita akan coba bermain games. Kita akan coba mencari teka-teki. Ya, kita akan coba bermain-main tentang rantai makanan dan juga ekosistem. Karena itu, tapi Pak Adi butuh bantuan dulu. Satria bisa maju ke depan. Tolong bantu Pak Adi dengan wanita juga. Kita mulai. Nah, kalian nanti akan menebak suatu hewan di rantai makanan yang sudah Pak Adi siapkan. Silakan kalian lihat dulu semuanya. Dan untuk permainan ini, kita adakan secara berkelompok. Alhamdulillah kelompok sudah terbentuk. Tujuannya dibentuk kelompok ini agar bisa memudahkan kalian dalam berdiskusi dan juga dalam memecahkan suatu masalah. Di sini kita akan bermain dengan menggunakan tablet. Siap ya? Kita akan menggunakan tablet. Oke, jika nanti ketika kalian menggunakan tablet ada masalah atau ada kendala, langsung tanyakan saja ya. Oke, siap. Nah, untuk kelompoknya, sekarang Pak Adi akan coba diskusikan dengan kalian semuanya. Kita akan coba bekerja sama. Pak Adi akan minta kepada kalian semuanya, Pak Adi minta nanti silakan kalian bagi-bagi tugas. Siapa yang akan menggunting, siapa yang akan menempel, dan juga siapa yang nanti akan mencari di tablet. Oke, kita akan mulai. Tugasnya,
tugasnya. Di sini ada nama-nama hewan tapi dengan berdasarkan bahasa Latin. Ya, bahasa Latin. Kalian lihat di sini. Contohnya di sini ada yang disebut dengan ratus. Apa itu ratus? Tikus. Silakan kalian boleh searching di Google ya dengan menggunakan tablet yang ada. Tapi Pak pastikan dulu semuanya. Kalian coba cek wifi di tablet sudah terkoneksi semuanya? Sudah terkoneksi semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kalian boleh cari semua jenis hewan yang ada di sini. Ya, semua jenis hewan yang ada di sini, kemudian kalian tempelkan dengan menggunakan double tip yang sudah tadi kalian siapkan. Guntingnya sudah siap semuanya? Sudah? Double tip sudah siap? Oke, siap. Sekarang kita akan mulai gamesnya. Silakan, selamat mengerjakan dan juga gunakan waktu kalian dengan teliti. Oke. Coba, tadi mau tanya, dari kelompok ini siapa yang ngegunting? Habis. Siapa yang gunting? Yang nempelin? Yang ini searching siapa? Oke, Atar. Oke, good job. Bagi-bagi ya. Dari sini siapa yang nyari? Siapa yang searching? Asbar sama Adit. Oke. Yang gunting? Aku sama Yang nempelin? Rehan. Oke, sip. Ya. Pak Adi ingin minta sama kalian siapa kelompok yang bisa mempresentasikan atau menunjukkan hewan-hewan saja yang ada di salah satu bagan. Kelompok 5 siap? Oke, kelompok 5 silakan maju ke depan. Bawa salah satu bagan yang sudah siap. Sok, boleh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ayo, maju ke depan semuanya, Hah? Menyebutkan. Ya. Oke, perhatikan semuanya. Kelompok 5 akan mempresentasikan dan juga akan menjelaskan mengenai hewan-hewan apa saja yang mereka temui. Yuk, coba fokus dulu, kelompoknya Konita. Yuk, kita mulai. Nah, kalian mempresentasikan awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau akan menyebutkan hewan-hewan yang ada di bagan tersebut. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hewan-hewan. 1. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang diuraikan oleh jamur. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah paham? Sudah paham? Coba, Padi ingin cek dulu sama kalian semuanya. Kita lihat dari gambar yang ini. Rumput atau padi dimakan oleh? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, belalang dimakan oleh? Tikus dimakan oleh? Ular dimakan oleh? Elang mati diuraikan oleh pengurai atau jamur. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 yang sudah presentasikan. Silakan boleh kenal lagi. Oke, Pak Adi mau tanya dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah 4 kali selesai? Oke, siap. Oke, untuk tugasnya silakan kalian boleh lanjutkan di rumah. Soleh, apa yang kalian bisa pelajari di pembelajaran hari ini? Mengenal rantai makanan dan juga hewan. Apalagi? Mempelajari tentang ekosistem. Ini? Apa? Mempelajari tentang apa tadi? Hewan dan tumbuhan. Oke, kelompok ini apa yang bisa kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Mempelajari tentang rantai makanan di hewan. Ini ya, jadi dan dihentikan semua kegiatan menggunting dan juga menempelnya. Ya, gitu ya. Oke, dari sini kita bisa
Yuk, dari sini kita bisa mengetahui bahwa di dalam ekosistem juga terdapat rantai makanan. Coba Padi ingin kalian coba menyebutkan lagi. Sebutkan hewan yang termasuk penggolongan dari hewan herbivora. Singa. Herbivora. Kuda. Kambing. Gajah. Belalang. Kemudian kelinci. Sebutkan hewan yang termasuk dalam kelompok karnivora. Cita, harimau. Singa. Buaya. Kemudian hewan apa karnivora? Yang termasuk karnivora apa? Karnivora. Singa boleh? Ya ini kelompok apa? Karnivora apa? Singa boleh. Sekarang kemudian sebutkan hewan yang termasuk dalam penggolongan omnivora. Belatung, apa lagi? Tikus, apa lagi? Hah? Ayam, apa lagi? Apa lagi? Beruang itu. Kalian mah gitu ya. Jadi itu adalah siklus daripada rantai makanan. Sekali lagi, Padi akan coba sebutkan rantai makanan yang terjadi di sawah. Padi dimakan oleh belalang dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dimakan oleh elang mati diuraikan oleh jamur itu ya. Oke, sekarang tadi minta sama kalian silakan beres-bereskan dulu meja kalian. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang ekosistem dan juga rantai makanan untuk pembelajaran hari ini, tapi sebelum kita akhiri semuanya, kita akan mengulang lagi dan juga kita akan bernyanyi lagi. Kita akan bernyanyi lagi demi meningkatkan nasionalisme kita. Oke, semuanya Padi minta sama kalian, kita fokus dulu ke depan. Coba Padi mau tanya sama kalian, apakah kalian cinta dengan Indonesia? Apakah kalian rakyat Indonesia? Apakah kalian cinta dengan tanah air kita? Oke, kalau kalian cinta, kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Tanah Airku. Silakan kalian boleh berdiri semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Ya, oke, anak-anak yang Padi cintai semuanya, alhamdulillah tidak terasa waktu sudah menunjukkan kita sudah ada di akhir penghujung pembelajaran. Ya, sebelum kita akhiri, Padi minta sama kalian dulu, kita jaga kebersihan sama-sama. Kalian lihat ada sampah-sampah semuanya, silakan kalian boleh kumpulkan dulu untuk nanti dibuang ketika kalian pulang sekolah. Ya, silakan kalian bereskan dulu, bereskan juga semua peralatannya, buku, gunting, double tip dan sebagainya. Silakan kalian bereskan dulu semuanya. Kita akan segera mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai mengakhiri, apakah kalian senang hari ini? Apakah kalian senang hari ini? Oke, kalau misalnya kalian senang, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang. Nah, tepuk tangan kita semuanya. Oke, setelah kita tadi awal dengan berdoa, kita juga ada baiknya untuk mengakhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama. Untuk itu, Satria, silakan pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersalam. Oke, Padi juga ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Kalian luar biasa untuk hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya.